Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau Heavenly Tyrant Martial Soul. Bab 8. Kegunaan ajaib jiwa bela diri. Ling Xiao membolak-balik garis besar beberapa buku untuk diperiksa, berharap menemukan beberapa petunjuk. Tapak KBI, teknik telapak tangan tajam dan kuat, dan hanya bisa dipraktikkan saat kekuatannya mencapai 300 jin. Tinju api, itu dapat memadatkan energi sejati dan meledakkan pukulan kuat seperti api yang mengamuk. Ledakan instan sangat menakutkan. Jika mencapai tahap gelombang Qi, ia bahkan dapat menembakkan api yang mengamuk. Itu hanya dapat dipraktikkan oleh prajurit pria, dan prajurit wanita rentan terhadap cedera. Angin mengambang langkah daun, setelah latihan, kecepatan gerakan dapat ditingkatkan secara signifikan, yang disebut seni bela diri di dunia hanya bisa cepat dan tidak rusak, yang menunjukkan kekuatannya. Secara umum, skill ini lebih cocok untuk orang kurus, apalagi untuk wanita langsing, efeknya paling bagus. Kungfu pakaian besi, kungfu horizontal defensif, setelah latihan, dapat memblokir serangan pedang dan sangat mengurangi kerusakan tubuh. Keterampilan ini hanya dapat dipraktikkan dengan pikiran terbuka dan pikiran yang teguh, jika tidak mudah menyerah di tengah jalan. Semuanya terdengar sangat kuat. Aku ingin berlatih semuanya. Sayangnya, aku hanya bisa memilih 2. Ini memusingkan. Meskipun dikatakan bahwa tingkat seni bela diri ini tidak ditemukan dari perkenalan ini, Ling Xiao masih sangat bersemangat untuk melihat perkenalan tersebut. Sebagai orang yang hampir tidak bisa mendapatkan seni bela diri tingkat rendah sekalipun, hampir setiap seni bela diri klasik ini membuatnya mengeluarkan air liur. Sialan Ling Jiu, yang lain bisa mengeluarkan 4 buku, tapi aku hanya bisa mengambil 2. Meskipun serakah itu tidak baik, tidak semua jenis seni bela diri perlu mempelajari kesempurnaan besar. Ambil contoh, seni baju besi, cukup bagi orang awam cukup mempraktekkannya untuk meningkatkan pertahanan tubuh. 1 atau 2 buku adalah intinya, dan sisanya adalah tambahan, sehingga kekuatannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Sayang sekali saya hanya dapat memilih 2 buku. Akan sangat bagus jika saya bisa memilih lebih banyak. Sekarang saya memiliki jiwa bela diri gunung dan sungai, tingkat kultivasi saya akan meningkat dengan sangat cepat. Bahkan jika saya berlatih beberapa bela diri seni pada saat yang sama, seharusnya tidak menjadi masalah. Baik. Tiba-tiba, Ling Xiao memikirkan sesuatu. Jiwa bela diri gunung dan sungai dapat menganalisis dan berlatih seni bela diri, jadi mungkinkah berlatih seni bela diri dalam seni bela diri curang? Ketika dia pertama kali memasuki paviliun perpustakaan, dia takut Ling Jiu akan melihat sesuatu yang salah, jadi dia tidak mengaktifkan gunung dan sungai Wuhun. Cara membuka dan menutupnya sangat sederhana, Anda hanya perlu merangsang energi sejati Anda, yang pada dasarnya sama dengan menggunakan seni bela diri. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengaktifkan jiwa bela diri gunung dan sungai. Pada saat ini, sebagian awan di peta gunung dan sungai terbelah, dan bangunan lain muncul di desa. Penampilan bangunan itu sangat mirip dengan paviliun koleksi buku keluarga Ling, hanya saja agak rendah dan hanya memiliki 1 lantai. Hal yang paling menakjubkan adalah ketika Ling Xiao menembus kesadarannya, dia menemukan bahwa semua ceat seni bela diri yang dia baca sebelumnya muncul di perpustakaan peta gunung dan sungai ini. Ketika dia membuka sebuah buku untuk memeriksanya, akan segera ada sosok di peta gunung dan sungai, itu adalah sosoknya, dan dia sedang berlatih seni bela diri yang dia baca. Ini terlalu menakjubkan. Ling Xiao kaget di dalam hatinya, tapi itu disertai dengan ekstasi yang intens. Tanpa diduga, jiwa bela diri gunung dan sungai memiliki efek seperti itu, bukankah itu berarti? Selama saya memiliki semua ceat seni bela diri di tingkat kedua, saya dapat mengantonginya. Bahkan jika Anda tidak berlatih, Anda dapat memberikannya kepada orang lain untuk berlatih di masa mendatang, dan Anda bahkan dapat menjualnya untuk mendapatkan uang. Dia tidak berpikir bahwa melakukan ini berarti mengkhianati keluarga Ling, lagi pula, keluarga Ling tidak pernah menganggap Ling Xiao sebagai milik mereka. Bahkan Ling Jiu secara terbuka mengancam akan membunuhnya, jadi mengapa dia harus merahasiakan keluarga Ling?
Selain itu, yang terbaik dari lantai 2 ini tidak lebih dari seni bela diri menengah, dan diperkirakan dapat ditemukan di luar hanya buku rahasia di lantai 4 paviliun perpustakaan yang merupakan akar dari keluarga Ling. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dan mulai membaca ceat seni bela diri itu dengan lebih cepat. Dia hanya membaca garis besar setiap buku, lalu melemparkannya ke rak buku. Tidak mudah membaca garis besar hampir 10.000 buku dalam 1 jam, dan dia harus mempercepatnya. Bukankah kamu, Ling Jiu, membatasiku hanya pada 2 buku, jadi aku akan mencuri semua buku ceat di sini, dan aku akan marah padamu. Dorongan. Lebih cepat. Wajah Ling Xiao menunjukkan ekspresi kegilaan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada awalnya, setiap kali dia melihat sebuah buku, dia harus memeriksa apakah ada salinan di perpustakaan di peta gunung dan sungai, tetapi kemudian dia tidak repot-repot memverifikasinya. Karena tidak perlu verifikasi, dia merasa di dalam hatinya ada buku yang ditambahkan ke perpustakaan. Hahaha. Keren. Keren banget. Jiwa bela diri gunung dan sungai, jiwa bela diri macam apa ini? Sangat kuat. Ketika Ling Xiao membolak-balik ceat seni bela diri, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Langkah ini menyebabkan para murid yang sedang membaca buku itu memusatkan perhatian mereka padanya. Apakah anak ini sakit? Ya, aku belum pernah melihat pemilihan buku seperti itu. Itu hanya udik, ayo tinggalkan dia sendiri, ayo cepat dan lakukan urusan kita sendiri. 1 jam, lama atau tidak, tidaklah singkat. Ketika Ling Xiao menyalin, hampir semua dari 9.000 lebih buku rahasia di lantai 2 paviliun perpustakaan, tinggal 1/4 jam lagi. Alasan utama mengapa dia belum pergi adalah karena masih ada beberapa buku di tangan anak-anak keluarga Ling, dan dia belum sempat membacanya. Perlu disebutkan bahwa seni bela diri klasik yang ditempatkan secara acak di perpustakaan keluarga Ling telah berubah menjadi gambar gunung dan sungai. Mereka diatur dengan rapi dalam kategori yang berbeda, dan seseorang muncul dari udara tipis untuk bertanggung jawab atas pembersihan. Teknik telapak tangan, teknik pedang, teknik belati, teknik kekuatan internal dan mental, teknik tubuh, teknik kekuatan fisik dan sebagainya. Semua ditempatkan di rak buku yang berbeda. Tidak hanya itu, seni bela diri menengah, seni bela diri tingkat rendah, dan seni bela diri dasar juga diatur dalam urutan dari tinggi ke rendah, dan label dipasang pada mereka, sehingga Anda dapat mengetahui tingkat seni bela diri mereka secara sekilas. Melihat situasi ini, Ling Xiao tertegun dan bersemangat. Perpustakaan di peta pegunungan dan sungai saya bahkan lebih baik daripada perpustakaan di keluarga Ling. Waktu hampir habis, tetapi Ling Xiao tidak dapat mengambil buku dari murid-murid keluarga Ling, lagi pula, kekuatannya saat ini masih tidak ada bandingannya dengan orang-orang itu. Jadi saya hanya bisa terus berkeliaran di lantai 2, berharap menemukan ceat yang mungkin saya lewatkan. Saya sangat bersemangat sekarang, sangat mungkin untuk melewatkannya. Baik. Apa itu? Ling Xiao tiba-tiba menyadari ada 2 lukisan yang tergantung di pintu masuk lantai 2. Di salah satu lukisan, dilukis monster berbadan kepala banteng dan kapak raksasa, sementara di lukisan lainnya digambarkan seorang lelaki berkepala monyet yang memegang tongkat. Hal yang paling menakjubkan adalah terdapat 3 kata, Niu Mogong, pada lukisan kepala banteng dan tubuh manusia, dan juga terdapat 3 kata pada lukisan kepala monyet dan otak monyet yaitu, Xiang Yunbu. Apakah kedua lukisan ini juga merupakan tipuan seni bela diri? Memikirkan hal ini, Ling Xiao mengulurkan tangannya ke salah satu lukisan. Berhenti. Namun sebelum dia menyentuh lukisan itu, dia dihentikan oleh seseorang yang merupakan murid dari keluarga Ling. Basis kultivasi 3 seniman bela diri, kekuatannya lebih kuat dari Ling Xiao. Pergi dan beritahu Tuan Jiu bahwa seseorang telah menyentuh Senhua tanpa izin. Murid itu berkata kepada murid lain. Murid itu berlari ke bawah dengan cepat, dan ketika dia muncul, Ling Jiu juga datang. Tuan Jiu, putra ini pandai melukis kota. Jangan khawatir, lukisan kota memang klasik seni bela diri lantai 2, biarkan dia menyentuhnya. Kedua lukisan kota ini terlihat biasa, tapi sebenarnya dilarang.
Ling Jiu berkata sambil tersenyum, Ling Xiao, jika kamu ingin mampu, ambil saja seni bela diri. Klasik yang ditempatkan di belakang mereka.